Ya Pak Deddy jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu kan gak bagus juga. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu, tidak terlibat. Saran saya, coba tolong tanyakan kepada yang terlibat saja. Jadi tapi Pak Deddy lebih tahu daripada saya. Saya juga karena lewat OSS aja, jadi OSS itu kan siapapun di belakang di ruangan sendiri pun bisa langsung masukkan data itu ke OSS. Karena izinnya sekarang kan tidak perlu ketemu Menteri Investasi juga keluar kok, selama memenuhi aturan. Ya Pak Deddy jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu kan gak bagus juga. Gitu. Saya nggak tahu Pak Menteri, jujur. Saya nggak tahu sebenarnya kalau bukan dengan Kementerian Investasi, lalu dengan siapa Starlink ini kemudian melakukan hal teknisnya, apakah Kementerian Informasi atau karena lebih sering Pak Luhut yang ngomong dengan saya tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknis, tapi saya tidak ikuti. Oke? Biar clear ya. Tapi saya sangat menghargai pandangan dan pendapat dari teman-teman semua. Gak ada koordinasi, Pak. Justru nggak clear Pak. Kalau Pak Bahlil nih, kawan saya yang baik ini bilang Kementerian Investasi nggak terlibat. Saya nggak tahu mereka itu urusannya dengan siapa. Karena kan Starlink ini nggak baru Pak, sudah lama, gitu kan. Terus tiba-tiba dia dapat karpet merah dan bla bla bla. Secara teknis apakah dengan Kementerian Informasi? Ya mungkin ada hubungannya karena itu menyangkut dengan satelit ya. Kalau kami ini hanya bagian untuk pendaftaran. Saya ini dulu mantan aktivis 98 yang turun demo itu kan kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Dulu kan orang melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Fokus di bidang masing-masing aja dah. Yang ngurusin investasi, fokus investasi. Supaya investasi kita lebih padat karya daripada padat modal. Kalau enggak nanti semua ngurusin pilpres. Republik ini harus jalan. Jadi kalau Menteri Investasi usul saya biar konsentrasi aja urusan itu. Kalau tidak malah menggambarkan bahwa sebetulnya selama ini ada rekayasa ya gitu. Bagi orang yang terbiasa membuat skenario, apapun dipandang punya skenario. Tapi bagi yang tidak biasa pakai skenario ya alami aja. Benar, kata-kata ini agak mengganggu kebatinan saya. Pak Nusron, saya mau tanya dulu. Coba tunjukkan kepada saya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Izin pimpinan, soal equal treatment kan sudah ada di undang-undang. Ya. Saya kira bisa diselesaikan langsung. Enggak. Biar Ya, tidak menjadi fitnah. Aku nggak mau juga. Kalau urusan BP Batam, oke, tapi jangan kaitkan dengan saya dong. Oke, kalau itu BP Batam. Saya selama ini membuka semuanya. Saya tidak pusing mau dari Amerika, mau dari Cina, mau dari Arab. Pimpinan, agar sesuai agenda. Jangan sampai saya udah kerja benar dibilang itu ada di undang-undang pimpinan. Oke. Kalau saya temukan di lapangan ada implementasi yang tidak equal treatment, harus saya sampaikan. Ini hak konstitusional saya menyampaikan sesuatu hal yang saya anggap tidak equal treatment. Ya disampaikan aja Pak. Nggak apa-apa, disampaikan aja Pak. Ya kan? Nggak ada. Pertama, kawasan industri PT Wiraraja dicabut. Di mana? PT Wiraraja dicabut. Dicabut oleh BP Batam. Oh, bukan Kementerian Investasi? Bukan. Oke, biar clear. Intinya saya minta dalam kesimpulan ini bahwa dalam pelaksanaan implementasi pelayanan investasi, baik BP itu harus mengedepankan dan tentang prinsip equal treatment di dalamnya. Pak, izin Pak, supaya tidak terjadi multi interpretasi. Artinya yang kejadian ini khusus di wilayah BP Batam. Ya, itu maksudnya. Ya. Oh, karena saya tadi berpikir seolah-olah Pak Nusron ini sudah menghajar seluruh bangsa ini gitu. Oh ya, biar clear Pak Nusron. Karena begini, BP Batam itu kan punya undang-undang khusus. Dia punya aturan khusus dalam rangka pengelolaan. Jadi kita clear ini biar wartawan tidak salah kutip. Masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Ya, dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif kok. Dari KPK positif kok. Jadi partisipasi publik, ya. Saya sebagai warga tidak terima negara saya
bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya, saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang gitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang. Ya, kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar. Ya. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan dari cuplikan video sebelumnya. Ada yang disampaikan dari Pak Nusron, ada Bahlil, ada juga macam-macam yang menyampaikan ya pendapat dan berbagai perspektif yang mereka pikirkan dan disampaikan dan kita dengarkan secara seksama. Nah, tentu memang tadi kalau kita melihat ya masalah-masalah korupsi, ya masalah-masalah judol, masalah-masalah kasus-kasus yang kerap sering sekali terjadi ya di negeri ini, tentu sangat memprihatinkan sebetulnya kalau kita mendengarkan kata-kata korupsi ya. Kalau kita melihat teman-teman, banyak sekali kasus ya yang sampai sekarang mungkin kita sudah menganggapnya ini sudah menjadi suatu budaya yang terus-menerus terjadi. Namun di satu sisi kita punya harapan besar bahwa ini bisa diberantas dengan tuntas. Ya, masalah judi online misalnya, ya tentu kita tahu ini sudah sejak lama dan sudah banyak korban-korban yang mungkin termaksud Anda ya yang menonton video ini. Tapi memang secara logika saja ya kita bermain secara sadar sebetulnya, tetapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang yang sudah semacam terlalu ya, sudah keterlaluan lah gitu ya, sudah dibutakan lah gitu ya. Sehingga banyak korban yang frustasi ya, bahkan bunuh diri karena kasus judi online. Sama juga misalnya narkoboy gitu ya, seperti apa juga maraknya di Indonesia ya, teman-teman juga tahulah gitu ya. Dan macam-macam kasus-kasus yang terjadi, beragam ya, beragam. Nah, kemudian tadi Pak Bahlil juga, kalau kita melihat tadi apa penyampaian yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Dan kalau saya melihat komentar teman-teman kita di sini misalnya, kalau Harun Masiku itu bukan koruptor tapi penyuapan. Gimana sih loh? Gak bisa bedain. Nah, kerap kita melihat KPK beberapa bulan yang lalu kerap cenderung lebih terfokus masalah Harun Masiku yang kasus sudah kurang lebih 5 tahun lalu. Di 2019 sampai sekarang diungkit terus-menerus sehingga Sekjen DPP PD Perjuangan Hasto Kristianto kini ditetapkan sebagai tersangka. Kalau nggak salah udah ditahan ya, karena pra-peradilan yang diajukan ke lembaga terkait itu ditolak kalau nggak salah. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat bahwa KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang bertugas dalam menangani kasus tindakan korupsi yang ada di Indonesia, memberantas, menyelidiki dan mengawasi ya pejabat-pejabat tentunya dalam segala hal ya, bagaimana ketika ada yang korupsi langsung disikat, langsung dituntaskan dengan baik. Nah, kalau Harun Masiku memang tadi memang kalau kasus suap ya kasus suap gitu ya, ya bukan koruptor. Ya artinya kita melakukan penyuapan atau mungkin hal-hal yang lain, atau mungkin it's okay lah, ada syarat lu harus bayar biar lu bisa kerja. Ya mau nggak mau ya kita bayar untuk pekerjaan itu, gitu ya. Secara logika berpikirnya menurut saya. Nah, lalu kemudian Bahlil jujur, tegas, terbuka kelihatannya.
Jokowi jangan begitu, jujur terbuka kelihatannya. Secara nyata banyak gak jujurnya, dan yang tertutup lebih ngeri wujudnya. Ya, kita nggak tahu lah, Bahlil ini kan Menteri Investasi teman-teman ya, Menteri Investasi pada era Jokowi. Sekarang Menteri SDM. Ya tentu kita melihat bagaimana investor yang masuk ke Indonesia gitu ya. Lalu kemudian saya tertarik sekali ketika mendengarkan perkataan Bahlil, mendengarkan kata-kata Jokowi pada saat itu, dimana ketika pembangunan ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan sana, ya bagaimana kita melihat bahwa ada penyampaian-penyampaian yang sangat begitu luar biasa. Kita akan membangun IKN tanpa menggunakan APBN. Investor dari sana, dari sini, dari sana, dari sini, dan sebagainya. Berbagai puluhan investor dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini, macam-macam ini sampaikan. Tapi pada realita, fakta, dan kenyataan yang kita lihat hari ini masih saja menggunakan anggaran dari APBN kita, teman-teman. Di mana ucapan yang mengatakan investor dari asing sekian, investor dari negara ini sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Ya ini artinya sudah mengucapkan suatu kebohongan. Menurut saya gitu ya. Dan sekarang IKN yang kita lihat hari ini ya, karena menggunakan anggaran dari APBN kita, Pak Prabowo ya dengan segala efisiensi anggaran melakukan penghematan yang memang sebetul-betulnya harus dilakukan untuk saat ini, itu memangkas habis ya anggaran pembangunan ibu kota Nusantara, sehingga mungkin yang jumlah dari anggaran ke sana 1 triliun atau berapa itu ya hanya cukup perawatan saja. Itu pun bahkan kurang lebihnya seperti itulah. Itu pernah saya dengarkan penyampaian dari beberapa pegiat media sosial, berbagai politisi, pengamat politik, dan berita-berita lainnya yang saya lihat di acara televisi. Nah, saya lihat kembali dari Bobo Romawi, ini yang terakhir saya bacakan kepada Anda. Mulyono hebatnya dibantu keluarga untuk bekerja keras. Bagaimana caranya memindahkan harta negara menjadi milik pribadi. Sangat mulia Mulyono dan keluarganya, mampu membuat se-Indonesia acak-acakan. Semoga Mulyono dan keluarganya dipercepat ajabnya. Amin. Marwara Sirait itu kok sampai berani mau ngasih hadiah uang 8 miliar di kasus yang bukan kasus korupsi, hanya kasus suap. Sama saja si Marwara Sirait ini inginkan kasus ini jadi besar. Jadi tambah jelas bahwa kasus ini penuh dengan bau politik. Ya, itu makanya banyak dugaan, banyak juga penyampaian dari PD Perjuangan bahwa ini ada sangat diduga kuat bahwa ini ada unsur politisasinya dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka. Dan mungkin teman-teman ada pendapat lain, bolehlah silakan berbagi pikiran di komentar pada video ini, agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.